Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik, sehat dan juga bahagia ya. Oke, kembali lagi bersama saya Alam Firdaus Aryansyah, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025 Universitas Diponegoro. Oke, kembali di video algoritma pemrograman. Kali ini kita masuk ke materi loop ya. Kita melanjutkan materi itu tentang loop. Nah, jadi apa sih sebuah loop itu? Ya, loop sendiri mungkin teman-teman udah tahu ya. Loop adalah pengulangan gitu. Jadi loop itu adalah pengulangan instruksi ya dalam sebuah program. Nah, katakanlah di sini sudah ada contoh nih. Ya, sudah ada contoh, katakanlah kita tuh punya barang belanjaan ya. Nah, kita meminta barang belanjaan kepada penjual. Oke. Nah, mungkin dari penjual itu mungkin akan bertanya apa yang kita perlu. Misalkan apa yang kamu butuhkan. Lalu pertama dijawab telur, kemudian ditanya lagi selanjutnya apa, susu dan seterusnya ya. Jadi pengulangan inilah yang akan kita bahas di program loop kali ini. Nah, jadi loop sendiri ini kita mengulangi instruksi dikalikan beberapa waktu yang kita atur. Ya, ada ini yang kondisi yang pertama. Kemudian kondisi selanjutnya adalah kita mengulangi instruksi sampai sebuah kondisi itu bernilai benar. Oke. Nah, seperti biasa kita akan mempelajari loops ini nanti mulai dari flowchartnya ya, alurnya seperti apa. Kemudian kita akan berlatih menggunakan Scratch agar lebih memahami, lebih menguatkan pemahaman dasar pemrograman begitu. Ini logikanya kita akan lebih dapat ya. Kemudian nanti kita juga akan loop dalam Python. Nah, setelah itu kita nanti akan membuat juga nih list dan loop ya, digabungkan. Jadi list yang video sebelumnya kita akan gabungkan dengan loop yang ada di sini. Kita masuk ke Scratch ya. Oke, yang pertama di sini kita akan mencoba membuat list ya. List yang nanti listnya akan dibacakan isi dari list tersebut menggunakan loop gitu ya. Oke, di sini kita buat dulu index di variable. Oke, index. Membuat list di sini adalah temperatur list ya. Oke, begini. Ini kita punya sebuah list temperatur di sini. Oke, kita tambahin segini ya, 7 aja cukup. Untuk temperatur list. Kemudian untuk programnya saat bendera hijau ditekan, kemudian kita akan set index ya, set index ke 1 karena ini dimulai dari 1 ya, karena Scratch itu dimulai dari 1 untuk perhitungannya. Oke, kemudian kita akan mengulang ya,
repeat. Ini apa yang akan kita ulang? Kita ulang itu adalah listnya, isi dari listnya. Jadi panjang. Panjang dari ini yang akan kita ulang. Katakan apa? Saya item index ya, item index ini dari temperature list. Oke, tunggu 1 detik. Lalu kita ubah ini, kita ubah indeksnya tadi, kita jumlahkan 1. Jadi agar setelah membaca yang ini nomor 1 kemudian melanjutkan di nomor 2 itu di bawah. Oke, kita akan coba. Nah, jadi setelah 1 detik dia akan membaca apa yang ada di dalam list itu sesuai dengan perintah program di sini. Jadi pertama kita sebelum mengulang kita set index dulu ini ya, indeksnya itu ke 1 ya, dimulai dari 1, kemudian itu akan terus berulang sepanjang temperature list. Jadi ada berapa jumlahnya itu yang akan disebutkan itu. Oke, untuk program ini bisa kita buat juga di Python-nya. Kita akan coba for i ya, untuk indeks ya, temperatur dalam enumerate temperature list print string dari indeks ya, ditambah dengan string
apa yang akan terjadi di sini. Jadi untuk program ini, jadi sini kita punya sebuah list temperatur yang berisi beberapa suhu ya. Oke, ini adalah isi dari suhu. Kemudian indeks dari suhu ini akan kita bacakan ya. Jadi untuk indeks I ini kita jadikan string, kemudian nanti di setiap urutan ini akan diberikan nomor dimulai dari 1 gitu. Dimulai dari 0 karena bahasa pemrograman Python gitu. Kita akan coba. Oke, masih ada error di line 3. Oke, kita cek. Temperatur nah, ini sudah program sudah muncul ya. Jadi mulai dari 0 yaitu 20,3 derajat, kemudian dilanjutkan sampai 6, yang terakhir itu adalah 15,9 atau yang nomor 6 di sini sebenarnya adalah daftar yang nomor 7 begitu. Oke, kita akan langsung masuk ke latihan project aja ya. Jadi di sini adalah project food delivery service. Kita akan baca di sini setup plus add one pizza to the order list, kemudian add X pizza plus menghitung tip. Jadi nanti dari program ini kita akan diminta untuk menanyakan sebuah pesanan pizza ya. Ada beberapa, nanti akan disajikan beberapa menu, kemudian orderannya ya, pesanannya akan kita catat ya. Setelah itu kita akan menjumlahkan harga dari beberapa varian pizza tersebut, kemudian ditambah juga dengan tipnya. Oke, kita langsung ke flowchartnya aja. Oke, kita sudah di flowchartnya ya. Yang pertama kita gunakan ini. Di sini membuat create variable pizza. Jadi pertama kita di sini akan diharuskan membuat menu pizza apa saja yang tersedia begitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah list kosong ya. List kosong yang berisi nanti digunakan untuk mencatat orderan atau pesanan pizza. Oke. Nanti oke, seperti ini. Kita inisialisasikan harganya, itu total price-nya kita mulai dari 0 semua ya, karena pesanan tentu saja untuk pesanan orang satu dan orang kedua pasti berbeda ya. Jadi kita setiap pergantian sebuah loop gitu, sebuah program sudah selesai, kita harus pastikan harga dimulai dari 0 lagi gitu.
akan membuat sapaan ya, sapaan kepada calon pembeli begitu. Nah, nanti setelah kita menyapa, tentu kita akan menanyakan pizza apa yang akan dipesan oleh calon pembeli. Oke, kita di sini karena bentuknya sebuah pertanyaan, artinya dia akan memiliki dua buah kondisi. Karena itu kita akan menggunakan diamond ya, ini. Ketika kita bertanya apakah list pizza tersedia gitu, di list perbesar lagi biar kelihatan. Oke. Nah, jika ya ke program ya, kita tanyakan lagi nih apakah dia mau memesan pizza selanjutnya. Oke. Jawaban yang tersedia di sini adalah yes atau tidak, yes or no, yes atau tidak, yes iya atau tidak. Oke. Ini adalah jika ya. Oke. Jika tidak, maka kita akan mencetak indeks dan pizza. Jadi kita tanyain lagi tuh, misalkan yang dipesan itu tidak ada, kita tanyain lagi sampai sampai yang dipilih itu ada di dalam list. Kemudian tadi setelah kita menanyakan dari apakah mau memesan pizza lagi, tentu dari pertanyaan ini kita akan menghasilkan dua jawaban lagi ya, iya dan tidak lagi begitu. Oke, di sini jawabannya yes.
jawabannya iya, oke, maka ask for pizza. Kita bertanya pizza lagi ya, bertanya tentang pizza, kemudian jawabannya itu sebuah angka ya, nanti memilih menu 1, menu 2 dan seterusnya begitu. Kemudian ini mendapatkan pizza yang tersedia dari list yang tersedia. Kita menambahkan nilai 10 kepada total price, total harga, karena di setiap harga setiap pizza akan kita hargai sebesar 10 ya, 10 euro. Oke. Sini setelah ditanyakan kita akan kembali ke sini ya. Nah, seperti ini. Kita setelah kita bertanya satu menu ya, satu menu pizza, kemudian kita bertanya lagi nih, kita membuat loop di sini ya, jadi loop lagi, apakah mau pesan pizza yang lain begitu. Kemudian ini untuk kondisi yes. Kondisi tidak, jika ternyata dia sudah tidak pesan lagi, apa yang terjadi? Jadi adalah kita harus mencetak apa yang diorder, apa yang dipesan, beserta total harganya. Seperti ini. Kemudian kan tadi kita diminta juga untuk menghitung tipnya ya. Tipnya juga nanti kita menanyakan nih, kita perlu menanyakan tip, apakah si pembeli itu mau memberikan tip ya, mulai dari 0 sampai 25% dari harga beli. Setelah kita menambahkan berapa persen tip yang masuk, kita juga harus menghitung menghitung berapa persen tadi, kemudian menjumlahkannya dengan total harga pizza ya. Selanjutnya kita
kita perlu untuk mencetak total harga terbaru setelah dijumlahkan dengan tip itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mentotal harganya tadi, kita juga akan menambahkan sebuah program yang mengatakan pizzanya sedang dalam proses. Pizza are on the way. Ini adalah jadi di sini kita sudah jadi ya membuat flowchart sebuah project yang akan kita kerjakan menggunakan Scratch dan juga Python nantinya. Oke, kita akan ulas kembali. Jadi kita mulai, kemudian setelah program dimulai itu kita diharuskan untuk membuat list yang menyediakan menu pizza ya. Kemudian kita nanti diminta juga untuk membuat list kosong nih untuk menampung orderan yang masuk. Nah, di program juga nanti kita perlu membuat harga itu di kondisi awal harus 0 ya. Jadi dalam kondisi reset maksudnya. Jadi agar antara pembeli satu dan pembeli lainnya itu tidak tercampur perhitungannya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam program selanjutnya, yaitu kita menyapa calon pembeli, say hello. Kemudian kita menanyakan kita menunjukkan list pizza yang tersedia gitu. Oke. Nanti kita juga akan mencetak indeksnya ya, dan menu pizzanya begitu. Nah, kemudian kita diminta untuk menanyakan calon pembeli nih, dia mau memesan pizza atau tidak. Nah, dia katakan dia mau memesan ya. Jika jawabannya iya, kita akan menanyakan menu apa yang dia pilih. Setelah itu kita ngecek tuh, kan sudah ada ternyata di list. Kemudian kita memasukkan itu ke dalam order list ya, list order. Kemudian dari total harganya kita mengisikan 10 karena tadi orang memesan satu pizza. Kemudian kita loop di sini terjadi loop, kita tanyakan lagi apakah mau membeli. Nah, jika masih terus membeli, masih terus memesan sebuah pizza ya, beberapa pizza, nanti program akan terjadi loop di sini nih. Kemudian jika setelah ditanyakan kembali apakah dia mau memesan, ternyata sudah cukup, maka jawabannya kan akan berubah menjadi no. Nah, jika dia no, maka turun ke sini. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan mencetak orderannya dan juga total harganya. Kemudian perlu lagi kita tanyakan kepada calon pembeli mengenai tip. Nah, tip yang kita sediakan itu dari 0 sampai 25% dari harga orderan tadi. Kemudian setelah konsumen memasukkan persenan ini, kemudian program akan menghitung dan mentotal uang tip dan juga total harga. Selanjutnya total harga di print ya, kita cetak,
Setelah itu kita harus membuat program yang mengatakan pizzanya sedang dalam proses begitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi percobaan kita ya, project kita, yaitu yang tadi sudah kita buat di sini di flowchartnya gitu ya. Dimana kita di sini diminta untuk membuat beberapa list ya, yaitu pizza yang tersedia, kemudian list kosong untuk orderan, dan nantinya dipakai untuk mengisi daftar dari pesanan yang akan dipesan oleh audiens begitu. Nah ini nanti kita juga perlu membuat nilai 0 begitu ya, dan seterusnya. Oke, di sini kita sudah punya ya. Di sini yang pertama set total price ya, kita membuat variabel ya, di sini total price, total harga itu di awal kita buat dia menjadi 0 ya di awal program, karena untuk mereset ya. Kemudian kita sapa ya, setelah itu kita tunggu 2 detik, kemudian kita menggunakan loop ya. Di sini repeat until atau ulangi sampai jadi ini ada variable continue order ya. Fungsi variable continue order di sini adalah untuk membuat atau melanjutkan ya. Jadi ketika sudah ada pesanan masuk satu, kemudian ditanyakan lagi apakah mau ada pesanan selanjutnya, yang kedua, kemudian pesanan ketiga, dan seterusnya. Jadi pada kondisi awal continue order ini harus bernilai benar ya, true di sini. Oke, kemudian di sini bisa dilihat program diulang sampai continue order bersifat false ya, bernilai false, bernilai salah. Artinya apa? Jadi ketika user gitu atau calon pembeli itu mengatakan dia sudah tidak memesan, kita ditanyakan apakah mau memesan pizza. Jika jawabannya tidak, maka di sini continue order bernilai false ya. Maka dari itu program yang ada di dalam sini akan terhenti, kemudian ini akan mencetak ini yang paling bawah ya, mencetak total harga begitu. Oke, untuk program yang ada di dalam loopnya ini sendiri, kita bisa lihat di sini. Pertama kita menanyakan apakah kamu mau menambahkan pizza ya, dan di sini kita buat pilihan ya atau tidak. Jadi menggiring audiens untuk memilih jawaban antara ya ataupun tidak. Nah karena pertanyaan ini memiliki dua kondisi, yaitu ya dan tidak, maka kita buat di sini ada jika ya, if else begitu, karena ada dua kondisi. Nah jika jawabannya ya, kemudian kita lanjutkan, kita tanyakan tentang pizza apa yang dipesan begitu. Nah jika tidak, jika di sini jawabannya no ya, satu selain yes begitu, maka continue order di sini bersifat false. Nah jika di sini sudah bersifat false atau salah, maka program loop di sini terhenti begitu. Nah untuk yang di sini ya, kita akan bongkar lagi yang di sini, yang di dalam yang program if ya, itu kita tanyakan pizza apa yang kamu mau gitu. Jadi kita juga giring calon pembeli user itu untuk menginputkan nomor ya, nomor dari menu. Jadi menu apa yang dia pilih, nomor 1, 2, 3, 4 ataupun 5, untuk dia bukan menulis menunya tapi menulis angkanya gitu ya. Kemudian setelah itu kita mengeset nih set pilihan pizza ya dari jawaban tadi. Nah, jawaban yang sudah masuk ke dalam variabel pizza choice ya, kemudian ditambahkan
ke pizza order ya, dengan syarat di situ di pilihan pizza tadi itu tersedia dalam list menu ya. Kemudian setelah itu kita menambahkan total price ya, variabel total price dengan 10 karena untuk satu menu pizza berharga dengan harga 10 euro mungkin. Oke. Bisa kita coba running ini. Pertama menyapa, halo selamat detik, kemudian kita tanyakan apakah mau pizza atau tidak. Jika kita jawab tidak, apa yang terjadi? Coba ya, no. Nah, jadi yang kita jadi program itu langsung tercetak paling bawah ya, yaitu membayar 0 pizza. Di sini poinnya adalah harga yang tertera di sini 0 karena kita tidak memesan apa-apa ya. Jadi kita ulang, lalu bernilai ya. Yes. Oke, setelah kita jawab iya akan memesan, kemudian kita ditanyakan untuk pizza apa gitu. Oke, misalkan kita cheese begini. Nah, kita ditanyakan lagi mau memesan lagi atau tidak, masih loop di sini ya. Jika ya, yes. Nah, kemudian lagi dia berjalan lagi di sini. Kita coba pepperoni. Oke, begini. Kemudian no. Nah, sini kita sudah muncul ya. Ada 2 pesanan, 2 pizza, satu pizza 4 cheese dan juga pepperoni yang masing-masing harganya adalah 10 ya. 10 euro. Kemudian di sini tercetak 20 berapa yang harus kita bayar adalah 20 ya, 20 euro begitu. Dan pizza dalam proses. Ini adalah program yang sampai di total price ya, belum masuk ke tip karena nanti kita perlu juga untuk menambahkan tipnya. Oke, selanjutnya kita akan coba membuat program untuk tip ya, memasukkan tip. Nah, di sini kita akan buat di bawah sini ya. Di sini nanti itu kita berikan jeda dulu. Ini kemudian kita tanyakan apakah user mau memberikan tip ya. Oke. Tip sebenarnya ini tidak wajib ya, tapi mungkin di beberapa tempat ini adalah suatu kebiasaan begitu, maka kita akan coba untuk simulasikan di program kita ini. Oke, kemudian set total set total price, total harga. Nah, di sini kita akan buat perhitungannya ya, dimana nanti akan menjadi penjumlahan ya, penjumlahan yang menjumlahkan total harga. Oke ya, total harga dengan dengan total harga yang sudah dipotong atau dikalikan dengan persen dari tip ini. Oke, gini kita kasih perkalian seperti ini. Gini kita bagi di sini.
100 karena persen. Seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini sudah ada pertanyaan untuk memasukkan tip ya. Kemudian nanti dari sini kita akan mengeset total harga ini menjadi penjumlahan antara total harga ya dengan total harga yang sudah dikalikan dengan tip gitu ya. Oke, nanti di sini akan muncul total harga yang paling akhir begitu yang sudah dijumlahkan dengan uang tip. Kita akan coba ini. Yes. 4. Nah, sini kita bisa lihat bahwa akan ada kesalahan ya, bahwa yang pertama ya, program yang pertama di sini pizza ordernya belum reset. Nanti kita bisa buat resetnya seperti ini. Oke, kita akan coba buat dulu. Nah, sudah mulai dari awal ya, karena kita sudah mendelete semua pizza order ya, untuk program yang pertama. Jadi program selanjutnya tidak akan terganggu dengan program yang sebelumnya begitu. Coba yes, kemudian kita coba masukkan 3 dan lagi dan 1 ya, kemudian no. Jika kita jawab tidak, maka selanjutnya kita tidak mencetak harga ya, tapi kita ditanyakan lagi apakah mau memberikan tip. Katakanlah kita mau memberikan tip sebesar 10 begini. Kita coba enter. Nah, jadi di sini yang muncul adalah kita harus membayar sebesar 22 euro ya, yaitu penjumlahan antara ini total harga yang tadi kan 20, kemudian dikalikan dengan 10% begitu, dan didapatlah hasil ya, sebesar 22 untuk totalnya begitu. Dan kita akan dari awal lagi, kita akan coba mulai ulang ya dari ininya programnya, apakah yang terjadi. Oke, kondisinya semua ini total price sudah 0, pizza order juga sudah 0, tapi di sini pizza choice ya, itu bernilai 1. Pilihan pizza tadi bernilai 1. Karena kita memasukkan tadinya kita memasukkan nilai 1 di program sebelumnya gitu. Ini bisa juga kita buat untuk menjadi 0 atau bisa kita sembunyikan seperti ini. Oke. Ini kita akan buat menjadi 0. Coba ya. Di sini. Namun ini akan menjadi program yang panjang begitu ya. Seperti ini. Ini adalah kondisi di awal program begitu. Oke, kita masuk ke program Python. Di sini kita akan melakukan hal yang sama. Itu kita akan membuat sebuah list menu ya. Label
pizza begini. Ada yang di sini aja ya, kita akan langsung tap aja biar cepat. Oke. Ada 4 ya di sini nih. Oke, kemudian kita buat apa, variabel kosong untuk pizza order seperti ini. Kemudian kita buat begini. Oke, selanjutnya kita buat juga total price ya, total harga. Price sama dengan 0. Ya, kita akan ngeprint sapaan. Oke. Ini. Setelah kita menyapa di sini, kemudian di sini sudah tersedia ya. Di sini for pizza in available pizza. Jadi kita akan coba untuk type aja. Nah, kita buat indeks di sini nih for i ya, pizza dalam apa, di dalam available pizza di sini. Variabelnya akan kita buat sebagai enumerate. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencetak yang indeks i tadi, kita akan buat string nih. Ini kemudian kita tambahkan ini tadi. Kemudian plus pizza seperti ini. Nah, kemudian untuk program loopingnya, mana kita akan menanyakan tentang orderan pizza gitu, apakah dia mau memesan pizza atau tidak, kita buat di sini. Kita buat inputnya di sini pizza choice ya. Itu inputnya kita buat sebagai integer guys. Input begini. Nah, jadi kita juga di sini tetap menggiring audience untuk mengisikan angka ya dari menu. Oke, selanjutnya pizza order. Ini append available pizzas, pizza choice begini. Kemudian untuk total harganya ya, nanti kita akan jumlahkan sebesar 10. Jadi kita akan menjumlahkan total harga yang awal tadi dengan 10 dan menjadikannya dia sebagai 10 gitu total price-nya. Oke, kemudian print
you have ya, disini untuk menandakan aja kalau apa yang dipesan dari audience. Print pizza order, kemudian print harga yang harus dibayar. You have to pay pada string ya, total price jadi string begini, dan kemudian kita bisa tambahkan euro ataupun dolar ya, tapi kita gini aja. Nah ini di sini program sudah jadi ya. Sampai sini kita akan coba running. Nah jadi di sini sudah langsung muncul menu. Pertama adalah cheese, kemudian pepperoni, kemudian veggie, dan juga buffalo chicken. Jadi di sini kita punya 4 menu. Nah, di sini bisa kita lihat angka di sini ya dimulainya dari 0 karena untuk bahasa pemrograman Python itu sendiri. Sedangkan kalau di Scratch tadi kita mulai dari 1 ya. Jika di Python kita menggunakan dimulai dari 0 begitu. Nah, kenapa kita buat menjadi angka seperti ini? Enumerate di sini fungsinya adalah untuk agar kita bisa membuat sebuah list gitu ya, membuat sebuah urutan sesuai dengan list yang sudah kita buat di sini. Jadi kita menambahkan indeks ini ya, sebuah angka, kemudian nama pizza-pizzanya. Oke. Kemudian kita ditanyakan pizza apa yang kita pilih gitu. Kita coba pilih ini. Nah, you have ordered cheese. Kita diminta untuk bukan diminta, kita sudah menginput, kita memesan pizza dengan keju. Kemudian di sini program mencatat kita apa yang menjadi pesanan kita. Di sini cheese, kemudian ini yang paling bawah adalah berapa total yang harus aku bayar gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba buat coding yang lebih ini ya, dalam bentuk while gitu. Oke. Kita akan coba ini. Kita buat continue ordering. Nah ini kita buat variabel seperti di Scratch tadi ya, dinilai benar. Oke. Kemudian kita pakai while seperti ini, continue ordering. Kita akan membuat jawaban di mana pertanyaannya nanti akan memiliki jawaban ya atau tidak ya. Oke, seperti ini. Kita buat inputnya pada variabel jawaban begitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi if else juga ya, if answer yes. Pizza choice
input, terus kita tanyakan lagi apa menu yang dipilih begitu ya. Kita langsung tap aja seperti ini. Yang sini ya, nanti yang bawah ini kita hapus aja karena ini sebetulnya yang ini nanti kita akan masukkan ke dalam fungsi if ya, atas ini ya. Nah di sini nah ini jadi yang kondisi yang tadi kita masukkan ke dalam kondisi if gitu. Kita cetak print langsung tap aja yang sudah di sini. Untuk plusnya di sini kita menambahkan available pizza, pizza choice, kemudian pizza to order. Oke, nah, kita masukkan juga ke dalam fungsinya ya. Setelah itu kita buat kondisi yang lain ya, yaitu else continue ordering bernilai salah ya. Dan yang bawah kita tetap seperti ini aja. Nah setelah ini kita juga perlu menambahkan tip ya. Nah itu dengan cara yang sama, jadi tip kita buat variabel tip di sini, dia berjenis float ya, float. Dan kita input, jadikan input buat tip do you want to live. Kita beri opsi juga yaitu 0 sampai 25%. Kayak begini. Kemudian tanda tanya, kemudian jangan lupa untuk tanda kutipnya seperti ini. Oke. Begini, kemudian untuk total harganya, total price. Nah, di sini begini. Kita plus atau sama dengan total price dikali tip dibagi 100 print, kemudian print. Terima kasih, thank you. Thank you. Price is now sorry
seperti ini, dimana nanti kita akan memiliki dua kondisi ya ketika bertanya apakah kita mau memesan pizza. Jika jawabannya iya, maka kita akan melanjutkan ke pertanyaan di mana kita yang menanyakan menu di sini, apa yang mau di order atau pesan gitu ya. Kemudian jika jawaban di sini tidak ya, dan jika jawabannya selain yes, maka yang terjadi adalah continue ordering false. Jika continue ordering false, maka fungsi yang ada di sini tidak bekerja. Kemudian langsung print yang bawah ya. Kita akan coba yes. Kita coba pepperoni, oke, dan yes lagi, kemudian 3, kemudian no. Kita akan ditanya tip berapa. Kita coba memasukkan angka 20 ini. Nah, yang kita bayar di sini adalah the price is 24 ya, 24. Mungkin sini bisa kita mata uang euro atau disesuaikan saja. Dan kita on the way. Jadi ini adalah harga dari jumlah total harga barang tambah dengan harga total yang dikalikan dengan tip yang mau dibayarkan oleh pengguna begitu. Jadi teman-teman mungkin untuk program secara secara fisik bisa dilihat bahwa ini bekerja sesuai dengan perintah flowchart ya. Tapi ternyata kita masih memiliki kecacatan juga di sini. Itu bagaimana jika ketika audiens itu memilih angka atau menu di luar ini, katakanlah dia menginput nomor 4 dan seterusnya, apa yang terjadi gitu kan. Mungkin kalau kita simulasikan, seharusnya jika dia menginput nomor yang salah, maka kita bertanya lagi kan. Nah, di sini di tengah-tengah sini, ketika kita meminta untuk memasukkan angka dan audiens sudah memilih angka, namun jika itu di luar menu, seharusnya kita kembali lagi di sini, kita kembali lagi bertanya mengenai nomor kita. Audiens dipaksa untuk memasukkan input nomor yang sesuai. Nah, kita akan coba bagaimana kalau kita memasukkan angka yang tidak sesuai di menu. Kita coba. Oke. Yes. Dan kita coba masukkan nomor 5 seperti ini. Nah, yang terjadi adalah di sini error ya. Padahal bukan ini yang kita butuhkan. Jadi seharusnya ditanyakan lagi sampai memasukkan nilai yang benar begitu. Oke, jadi di sini kita mulai kembangkan lagi dari program ini, mulai dari flowchartnya ya. Jadi di bawah sini ini kita hapus dulu untuk yang ini. Nah, dan ini kita turunkan saja seperti ini. Nah, di sini kita seharusnya ditanyakan lagi kondisinya, apakah nomornya valid ya, atau tidak nih. Jika valid, apa yang terjadi, dan jika tidak valid, apa yang terjadi. Nah, kita buat dua kondisi. Is the number valid? Ini. Nah, jika tidak, kita hapus dulu aja. Jika tidak, apa yang terjadi, kita akan ngeprint mencetak pesan yang error gitu ya. Error
opsi yang tidak atau salah seperti ini. Oke, kemudian jika iya maka kita barulah di sini jika di sini ya itu baru menjalankan, kita menanyakan pizza atau menambahkan menu yang dipilih ke dalam order list begitu. Seperti ini, turunkan lagi. Seperti ini. Nah, baru dari sinilah kita kita menghubungkan ke sini, kembali ke sini. Seperti ini. Oke. Nah, jadi akan terjadi looping di sini. Ya, untuk pertanyaan dari menu yang dipilih. Oke. Nah, begitu juga dengan tip ya. Jika audiens memasukkan tip lebih atau kurang dari 0 atau lebih dari 25%, seharusnya bukan error yang terjadi ya, tapi bertanya lagi, meminta untuk memasukkan tip yang sesuai. Oke, jadi sini kita akan turunkan, dari sini kita turunkan aja. Kita turunkan seperti ini. Oke. Nah, di bawah sini maka kita harus memvalidasi lagi data, apakah nilai atau inputnya yang diberikan oleh user itu sudah sesuai. Kita akan coba sini, terus delete. Oke, seperti ini. Valid. Ini. Nah, jika tipnya tidak valid maka kita tadi kita ngeprint pesannya error. Kemudian kita bertanya lagi, kita kembalikan lagi untuk bertanya tipnya yang sesuai seperti ini. Kemudian jika benar ya tadi ya, seperti ini. Nah, jika ada perubahan di sini, perubahan alur di sini, maka akan terjadi juga perubahan pada program Scratch dan juga Python-nya. Di sini kita buat validasinya ya, yaitu jika jawabannya itu benar, lalu kemudian ditanyakan di sini. Nah, jadi yang kita ubah adalah setelah user memasukkan angka menu ya. Jadi di sini, setelah di bawah sini. Nah, ini kita berikan kondisi lagi nih. Kita berikan kondisi if lagi, teman-teman. If else. Jadi kalau bernilai benar dia lanjut, jika dia salah dia akan menyuruh untuk mengulang kembali pertanyaannya gitu. Berarti untuk mengulang kita menggunakan repeat ya, begini.
repeat until kita siapkan di sini aja. Yang kita pasang adalah if else di sini. If else, if-nya pizza choice menggunakan perbandingan pizza choice di sini kita ada 5 ya. Nah, ini lebih daripada 0 yaitu adalah 1 dan kurang dari 6 karena 5 adalah kurang dari 6. Maka kita coba di sini memasukkan n ya, n sini, kemudian lebih daripada 0 ini, juga kurang dari 5 seperti ini. Pizza choice, kemudian pizza choice nya ada 2 ya. Kita atur di sini. Ini 0, kemudian yang ini adalah 6. Atau karena kita bisa menambahkan menu ini sewaktu-waktu, kita tidak menuliskan jumlah list yang ditambah 1, namun bisa kita buat begini, panjang, langsung dari panjang daripada pizza yang tersedia ini. Nah, setelah itu kita memasukkan yang fungsi ini ke sini. Nah, jika tidak, maka jika dia memasukkan input yang salah, maka kita meminta mereka untuk memasukkan input yang benar. Itu seperti ini. Join ending item of item pizza choice ya. Of available pizza to ya. Oh tidak, nggak pakai itu ya. Di sini kita masukkan pizza to the list. Oke. Apa? Ini di sini ya, di bawah sini. Karena ini masih kondisi yang sama dimana kita tadi audiens sudah menjawab dengan ini yang benar, dengan input yang benar. Nah, jika salah, maka ini say please kita meminta untuk dia memasukkan angka yang benar ya. Oke, seperti ini. Nah, selain ini kita juga perlu memvalidasi tip ya. Itu di mana? Itu di setelah menanyakan atau meminta tip. Nah, seperti di sini setelah audiens menginputkan sebuah nilai, kita validasi lagi nilainya. Apakah dia sudah benar atau masih salah. Sini kita buat dulu set tip. Tunggu kita wait, kita kasih setelah
kita kasih jeda di sini, maka kita buat mengeset tip itu ke nilai yang salah. Oke, cek. Set tip. Kita belum membuat variabel, kita buat variabel validasi tip ya, valid tip seperti ini. Nah, kemudian kita set valid tip ini ke false ini. Kemudian kita akan mengulang, nah, repeat until seperti ini di sini. Nah, diulang sampai kapan? Sampai valid dari tip ya itu sudah bernilai benar begitu. Coba valid tip oke. Ini. Oke, seperti ini. Dan kita juga berikan kondisi, ada dua kondisi if else ya. Di sini. Jadi jika jawaban dari sini, jika jawabannya itu jika dia bernilai benar, itu saat jawabannya di antara 0 dan juga 25% ya. Berarti lebih dari 0, kurang dari 25. Lebih dari -1 ya, karena kita mulai dari 0. Jadi kita buat ada 2 di sini seperti ini. Dan oke, ini gini. Nah, sini kita masukkan -1. Jawaban dulu. Jawaban ke -1. Kemudian yang ini ke 26. Karena kita mau berada di antara 0 dan juga 25. Karena kita mau nilai 0 sampai 25 gitu ya, bukan di antara. Oke, begini. Kemudian jika dia benar-benar, ini tetap disimpan di luar ya, karena ini adalah pengali gitu. Kita nanti yang menunjukkan hasil akhir. Nah, kemudian di kondisi yang benar gitu, dia set tip yang valid ya ke true. Nah, kemudian jika dia salah, maka ini kita copy paste di sini. Nah, kemudian kita berikan jeda di sini. Nah, ini sudah tidak perlu dirubah. Ini programnya kita sudah jadi ya seperti ini. Kita akan coba untuk memasukkan data yang tidak valid nih. Nah, jika kita contoh, kita memilih nomor 8. Nah, itu langsung kembali ke pertanyaan apakah kita mau memesan pizza gitu ya. Karena data tadi sudah divalidasi. Jika tadi tidak divalidasi, maka data yang ini data tidak akan muncul dan program berhenti begitu saja. Tentu saja itu bukan program yang kita mau. Nah, ini juga dapat kita ubah di Python ya. Oke. Jadi di sini
Baik, kita lanjutkan pemrograman kita. Di sini kita akan memodifikasi program ini dengan validasi nilai masukan ya. Oke, di sini kita tambahkan di bawah input ini, di bawah pizza, pilihan pizza begitu. Oke, dengan answer sama dengan yes, yes, kemudian sini while not valid pizza choice. Apa yang terjadi? Oke, pizza choice gini. Oke, kita hapus. Selanjutnya kita akan tulis if jika pizza choice kurang dari atau sama dengan panjang dari available pizza dikurangi 1 ini. Oke, maka jadi ini kita masukkan ke dalam fungsi if nya gini, begini. Oke, total price juga kita masukkan ke dalam fungsi pizza, dalam fungsi if ini. Jadi ini ada if di dalam while, kemudian di dalam if, dan di dalam while juga. Jadi ada sebuah kondisi jika di dalam jika ya. Oke. Kemudian setelah itu pizza order, open available pizza choice. Oke, yang bawah sudah benar, sudah sampai sini. Kemudian di bawah total price kita valid pizza choice bernilai benar seperti ini. Nah, kemudian untuk yang tip juga kita akan modifikasi, yaitu pertama kita pilih valid tip dengan dalam kondisi false dulu ya, false ya. Oke. Kemudian while not valid tip. Nah, kemudian tipnya ini kita masukkan ke dalam fungsi ini if, lalu if tip lebih dari 0, lebih atau sama dengan 0, dan tip di bawah kurang dari atau sama dengan 25 begini, maka apa yang terjadi? Valid tip sama bernilai benar. Oke, else nya else tip 2 sorry print kita minta untuk memasukkan angka yang benar ya. Please provide valid tip, correct number. Oke, seperti ini. Kemudian nanti kita harus mencetak hasil dari total price, total harga, dan juga ucapan terima kasih. Oke, mungkin ini bisa kita coba dulu. Oke, sini ada kesalahan di line nomor 16 ya, sini.
Apa yang jadi masalah di sini? Kita akan cek valid syntax. Jadi pizza choice nya ini ya. Pizza choice ini kita clear out. Nah, seperti ini. If pizza choice kurang dari panjang list dikurang 1, lalu kita running ulang. Unmatch. Oke. Masih ada kesalahan teman-teman di sini. If pizza choice kita kasih nama apa tadi? Ini kita coba running ulang. Nah, kita bisa coba ya. Yes. Oke, di sini simple file main pay not valid. Nah, ada nomor 14, kita cek ya. Nomor 14 di sini valid pizza choice, tadi belum ada ini ya, belum ada. Kita lupa menambahkan di sini. Valid pizza choice di sini kita dalam kondisi false dulu. Oke. Kita coba running ulang ya, teman-teman. Ini yes. Kita coba meng-enter nomor di luar itu ya, 5. Nah, kita ditanyakan lagi tuh mau pesanan berapa, kemudian 3, kemudian program masih berputar di sini ya teman-teman. Mungkin ada kesalahan, kita cek dulu. While continue ordering, if answer yes, valid pizza choice nya false. Then while not valid pizza choice, choice kurang dari panjang minus 1. Oke, kita terjadi loop di ini ya, yang salah. Sepertinya ada permasalahan di kondisi while-nya. Kita coba dulu ya, teliti dulu apa yang salah di sini. If pizza choice lebih besar atau sama dengan 0, pizza choice. Oke, seperti ini. Ini yang seharusnya benar ya teman-teman. Pizza order pen available pizza choice, kemudian print adding available pizza choice tambah pizza to order. Oke, kita akan coba. Di sini ada bermasalah di line 17, yaitu unmatch. Oke, mungkin seperti ini jadinya ya. Kita memasukkan fungsi-fungsi ini ke dalam if, dan di kondisi selanjutnya pada else kita akan coba running. Nah, ini kita ditanyakan ini ada menu ya, kemudian kita coba yes, lalu kita
di menu, misalkan 5, kemudian 8 ya, kita akan terus ditanyakan sampai kita memasukkan input yang benar. Contoh 0, kemudian kita ditanya lagi apakah mau memesan pizza lagi, kita jawab yes untuk jika ingin memesan pesanan kedua. Kemudian kita coba untuk masukkan 3 di sini, setelah itu kita jawab no. Nah, di sini akan tercetak pesanan kita beserta harganya, itu sebanyak 20 ya, yaitu cheese dan buffalo chicken. Kemudian kita ditanyakan untuk tip. Nah, jika kita menjawab tip tidak di antara 0 dan 25, misalkan kita 50, apa yang terjadi? Akan terus ditanyakan sampai kita masukkan angka yang benar. Contoh 10. Itu yang terjadi adalah yang terakhir di sini akan mencetak ucapan terima kasih, kemudian harga yang terbaru, di mana harga beli tadi ini harga produk ditambahkan dengan persentase dari tip gitu. Cukup sekian video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila masih ada yang salah-salah kata, masih membingungkan, kedepannya akan saya koreksi lagi. Dan apabila ada kesalahan, silahkan bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.